رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وآل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا مؤسس هذه المصلى بيت الرحمن هذا الكتاب الشيخ أبو بكر البرزنجي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita Al-Barzanji halaman 71. Kalau yang ini, kalau yang hijau itu summa usriya bi ruhihi wa jasadihi. Dah, sambung. Nah, yang hijau kan beda halamannya. 71 yang summa usriya. Nah, halaman berapa tuh yang itu? Sama 71. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Ini kalau kita berjanji jarang nyampe sini oh ya. Di Jakarta budayanya nggak nyampe sini. Asal sudah ya tala la usana mahallul qiyam. Udah duduk lagi langsung doa. Kalau budaya di daerah saya kan kalau ada anak lahiran apa namanya? Akikahan, ngantenan. Memang acaranya itu malam, jadi ya dibaca sampai selesai. Kalau di sini kan ya wis lebih cepat, lebih baik. Ngikuti Pak JK dulu waktu nyapres Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji dikit-dikit biar paham ya kalau kita lagi baca Barzanji. Siapa tahu suatu saat bacanya nyampe sini ya. Summa kemudian usriya diisrokan. Kemudian Rasulullah diisrokan, yaitu kisah perjalanan Isra dan Mi'raj. Biruhihi dengan ruhnya, wa jasadihi dan jasadnya. Berarti bukan hanya ruhnya saja, tapi juga dengan fisik jasadnya. Karena sementara orang menganggap kalau dengan fisik gak mungkin, yang diisrokan itu hanya jasad, hanya ruhnya saja. Lah kalau cuma ruh, lah manusia biasa juga bisa. Wong kita tidur di Mahoni ini roh kita bisa nyampe Kerawang, bisa nyampe Sulawesi. Kalau udah kangen kampung halaman yang orang Sulawesi, rohnya bisa nyampe sono. Ngimpi. Lah iya ngimpi. Kalau cuman roh doang kan ngimpi namanya. Lah ini yang dialami oleh Rasulullah itu biruhihi dengan rohnya, wa jasadihi dan jasadnya. Yaqadatan dalam keadaan sadar, tidak tertidur. Lah kalau tidur namanya mimpi. Lah peristiwa ini terjadi pada saat beliau berumur 51 tahun. Kalau saya 44, berarti berapa tahun lagi itu? Masih muda amat Ustaz. Nah ini mah baru 23. Itu terjadi setelah Rasulullah mengalami peristiwa berat.
yaitu meninggalnya sang paman Abu Thalib dan juga meninggalnya istri. Dua orang yang sangat beliau sayangi diwafatkan oleh Allah pada tahun itu, maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena saat itu Islam kan belum punya tahun, maka kalau ada kejadian besar, yaitu diingat-ingat. Lahirnya Rasulullah, ya diingatnya tahun gajah. Lah Isra Mi'rajnya Rasulullah, ya disebut sebelumnya ya tahun Huzni, tahun kesusahan. Kalau orang tua-tua kita cerita dulu zaman Jepang, Belanda, zaman Belanda, zaman PKI tahun berapa? Mbok. Lah kalau orang tua kalau ditanyai tahun kan nggak begitu paham. Pokoknya jangan Jepang. Orang cuma makan bonggol pisang katanya. Wong saya nggak ngalami, hanya diceritain. Minal Masjidil Haram, perjalanan itu berawal dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Udah umum sering kita dengar kalau pas musim Isra Mi'raj, apalagi kadang kalau ngadain acara peringatan Isra Mi'raj. ada itunya. Ada vitamin itu kan ya. Ya, ayatnya kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, apal tiap Rejab, tiap bulan Rejab ngadain Isra Mi'raj, qori'nya ya baca itu, yang ceramah ya baca itu, yang sambutan kadang yo muqaddimahnya yo baca itu. Masjidil Aqsa wa rihabihil qudsiyah, dan yang halamannya disucikan. Tapi saat ini kejadiannya mengerikan ya. Hampir setiap hari ada pembunuhan, ada penculikan di sekitaran Masjidil Aqsa. Perang antara Israel dan Palestina udah dari tahun 48 sampai sekarang. Udah berapa tahun itu? Udah banyak lah ya, udah 70 lebih pokoknya. 70 tahun perang nggak habis-habis. Kalau itu habis, konon katanya kiamat. Konon katanya Allah. Wa urija bihi ila samawati fara'a adama fil ula wa qad jallalahul waqaru wa ala. Wa urija, kemudian di-mi'rajkan, dinaikkan. Mi'raj itu artinya naik. Kalau Isra itu jalan malam. Berarti kalau ibu misalnya habis isya kok keluar jalan-jalan, mana Bu? Isra. Isra itu secara bahasa artinya jalan malam. Itu artinya Isra. Ya, orang yang pada kerja shift malam, pada berangkat kerja, mau kemana Mas? Isra. Isra itu jalan malam. Kalau Mi'raj naik. Wa urija, kemudian Rasulullah dinaikkan atau dimi'rajkan ilas samawati, ke langit. Fara'a Adama, kemudian di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihis salam. Dan konon kalau dalam kitab syarahnya berjanji itu ada keterangan bahwa wakana tuluhu sittina dhira'an. Nabi Adam itu tingginya 60 dhira'. Satu dhira' itu sekira ini dari sini, sekitar 50 cm lah, setengah meter. Berarti kalau 60 dhira' sama dengan 30 meter. 30 meter itu dari mana ke mana? Ini dari tempat imam sampai ke belakang benar berapa meter? Lah ya, kalau dalam ukuran ini kan pakai dhira'. Wa kana tuluhu sittina dhira'an. Nabi Adam itu tingginya 60 dhira'. Lah kalau satu dhira' itu 50 cm,
Berarti kalau 60 dhira kan 30 meter. Ayo. Kalau ibu punya rumah misalnya 10 meter berarti 3 kali panjang rumah ibu. Wah, kayak apa ya? Kita mungkin gedenya sejempol kakinya doang kali ya. Mungkin. Ini keterangan dalam kitab penjelasannya. Wa asya alfu sanatin, dan beliau hidup umurnya kurang lebih 1000 tahun. 1000 tahun. Sekarang umur 70 ada udah gini ya. 1000. Lama banget ya. Nah, itu Nabi Adam. Wa ra'a fis saniyati, kemudian di langit yang kedua Isa bin Maryam bertemu dengan Isa bin Maryam. Karena Nabi Isa enggak punya ayah, maka dibinkan ke ibu. Nah, kalau ada anak yang binnya enggak jelas, karena mungkin dulunya hasil arisan. Ayo. Kan sekarang sering yuk. Bahkan kadang saya pernah melihat tayangan di YouTube itu seseorang dengan bangganya nggak punya suami, lahiran anak. Bangga lagi. Ya Allah. Yesus. Lah kan nanti kalau lahir itu kan bin ibunya. Nah, yang bapaknya nggak jelas siapa bapaknya. Atau ini yang semoga nggak terjadi di keluarga kita ya. Ketika misalnya ada cewek cowok berpacaran, kemudian hamil. Biasanya kalau di kita begitu hamil langsung dinikahkan. Memang pernikahannya sah, tetapi status anak ini yang bermasalah. Kalau anak laki-laki mungkin selesai sampai di situ. Ya dosa mah tetap lah, tapi kalau tobat insya Allah diampuni lah. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau anak perempuan ini yang bermasalah. Kalau misalnya jarak nikah dengan kelahiran anak itu kurang dari 6 bulan. Misalnya ketahuan hamil tanggal 1 Januari dinikahkan. Berarti 6 bulannya kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Belum sampai Juni kok ini udah lahir, maka anak itu nanti tidak bisa diwalikan oleh bapak biologisnya. Nah, kalau sampai diwalikan, pernikahan anak itu tidak sah. Berarti hukumnya zina lagi. Nanti seandainya dia punya anak perempuan lagi, zina lagi. Punya anak perempuan lagi, Bunyinya bin siapa tuh? ya bin ibu. Ibu aja. Ibu. Kalau mungkin kalau secara tata negara ya oke lah bin bapaknya. Oke lah itu secara administrasi kenegaraan. Tetapi nanti ketika menikah ini yang berbahaya. Padahal Ustaz, ya si anak itu kalau udah nikah seterus ke sono zina aja dong. Ya kalau bapaknya itu nekat jadi wali. Lah, kalau bapaknya itu dia sadar diri dulu kasusnya seperti ini, maka ketika nikah diserahkan ke penghulu, maka penghululah yang jadi wali, maka selesai udah. Yang repot itu kalau bapaknya memaksakan diri menjadi wali. Lah padahal kejadian begini kan misalnya kejadiannya tahun ini, lah paling enggak anaknya nanti kan nikahnya 20 tahun yang akan datang. Sesuatu yang sudah kubur kebongkar lagi. Itu resikonya kan di situ. Kalau anak laki selesai, lah malah masalah dosa merusak hubungan dia dengan Allah ya. Lah yang pasti dosa. Nah, yang kalau punya anak perempuan, ya semoga-moga enggak terjadi ke keluarga kita. Mengerikan. Nauzubillahimin. Lah sementara melihat di media kemarin di Jawa Timur di mana ya, Ponorogo apa di mana? Kasus anak sekolah hamil meningkat drastis. Anak SMA. Anak SMA hamil kasusnya meningkat drastis banget.
Maksudnya misalnya dulu cuma 5 orang, sekarang bisa 15 orang, bisa 20 orang. Mengerikan. Dan dulu saya pernah dengar cerita dari teman. Beliau itu kan motivator itu. Motivator yang kadang bisa mempengaruhi itu ada selentingan bahwa di sekolah itu banyak terjadi ya begitu. Bahkan ya ada yang sampai aborsi dan lain sebagainya. Kemudian oleh pihak sekolah diadakan acara kalau menjelang ujian kayak doa bersama atau apalah ya. Lah kemudian yang pengisi acara itu disuruh memancing. Pertanyaannya begini, di antara kalian siapa yang sudah pernah berhubungan badan? Awalnya nggak ada yang angkat tangan, tapi begitu kata-kata diputar-putar, akhirnya ngangkat tangan. Yang nggak angkat tangan cuma beberapa orang dari sekolah SMA itu. Itu kejadiannya sekitar tahun 2017. Nah sekarang dengan media sosial yang begitu gencarnya, kasusnya makin naik. Naudzubillahi min dzalik. Semoga-moga diselamatkan ya. Pakai wali hakim nggak bisa juga ya? Bisa, ya memang wali hakim. Karena bapaknya tidak berhak untuk menjadi wali. Karena secara administrasi memang dia bapaknya, tapi secara hukum syariat bukan. Karena ibarat pabrik mah belum dapat SK ya, udah produksi. Suka binnya itu aja, bapaknya itu Ya aja. kalau bin mah nggak masalah lah secara administrasi, di KTP, di KK ya monggo. Enggak kalau nikah gitu Nah, jangan tapi ya. dia tahu Nunggu lahir dulu baru nikah gitu Ustaz. Nggak usah, ya memang ketahuan langsung dinikahin. Tahu. Tetapi yang jadi masalah itu nggak bisa diumpetin. ketika pernikahan dengan pernikahan dengan kelahiran jaraknya kurang dari 6 bulan. Tapi kalau jaraknya itu lebih dari 6 bulan, misalnya Januari nikah, ketahuan hamil nih, Januari nikah. Juli baru lahir, berarti kan lebih dari 6 bulan. Bisa dibinkan ke bapaknya. Berarti kan hamilnya baru 2 bulan ya. Nah, kadang kalau 2 bulan kan belum ketahuan. Lah iya kalau 2 bulan kan belum ketahuan ya. Ini ibu-ibu yang kalau saya sih cuma teori. Lah iya ini gede bukan hamil masalahnya. Lah iya katanya orang baru menyadari kalau hamil itu kan udah bulan ketiga ya. Katanya ya wallahu a'lam. Kecuali yang mungkin dia punya alat dokter yang baru seminggu 2 minggu udah ketahuan ya. Lah kalau orang awam kayak kita kan taunya katanya kalau udah kayak kalau lagunya Mansur gimana tuh? Udah hamil 3 bulan. Korban rayu. Ya Allah, kok sampai ke situ bahasanya opo tadi tuh kok sampai nyebrang begitu nyanyi bulan kok. Enggak, ini maksudnya hukum yang masyarakat kita itu kadang bodoh amat. Ya tugas kita hanya ngasih tahu, dipakai enggak itu urusan dia. Ya moga-moga keluarga kita enggak gitu ya. Ya nasihat kan tugas kita hanya nasihati. Tugas kita hanya ngasih tahu, dipakai apa enggak wes resiko masing-masing. Ibarat ada orang, "Neng, hati-hati Neng, jangan main ke situ entar kecemplung got." Tugas kita kan ngasih tahu dong. Begitu dia kecemplung got, ya makanya kan gitu tinggal gitu. Baru inget cucunya kemana itu. Lah tugas kita kan cuma itu tok. Neng hati-hati jangan main situ, ntar serempet becak. Lah dibilangin bengal, begitu serempet becak beneran lho kan. Hati-hati kalau bergaul. Nah iya kucing garong banyak di mana-mana ya kan. Nah iya kucing garong hati-hati. Perawan sekarang nggak mau kalah sama Maryam. Maryam hanya punya anak, nggak punya suami. Bola. Waro'a fisaniyati, dan ketika Rasulullah Mi'raj di langit yang kedua, Isa bin Maryam berjumpa dengan Isa bin Maryam. Kalau agama lain kan Isa itu dianggap sebagai anak Tuhan. Kalau agama kita Isa itu utusan Tuhan. Ya itu urusan dia, keyakinannya dia kita nggak boleh
ngenyek apa Indonesianya itu? Ledek. Ledek, ya biarin. Wong dia yang diyakini begitu ya ben. Maryam itu al-batul. Batul itu wanita suci. Enggak pernah terjamah oleh laki-laki. Bahkan dari semenjak menginjak remaja, Maryam itu enggak pernah keluar rumah. Selalu ibadah di mihrab. Mihrab itu tempat yang dibangun khusus, memang dibangun untuk ibadah. Tapi ibadahnya gimana? Wallahu a'lam. Pokoknya ceritanya begini. Al-barrati yang bagus perilakunya, at-taqiyati yang bertakwa. Apakah hanya bertemu dengan Nabi Isa ketika di langit kedua? Wa bana khaladihi Yahya alladzi utiyal hukma fi halihi sibah. Di langit kedua selain bertemu dengan Nabi Isa juga bertemu dengan Nabi Yahya. Dan Nabi Yahya itu masih saudara dengan Nabi Isa. Anaknya Bibi itu apa? Sepupu ya. Yahya itu anaknya bibinya Nabi Isa. Iya benar ya, sepupu ya. Dan Nabi Yahya itu adalah utiyal hukma fi halihi sibah. Dari kecil memang sudah terkenal cerdas. Itu Nabi Yahya dari kecil terkenal orang pintar, cerdas. Nah kadang kan ada yang memang orang itu dari kecil udah kelihatan, dari belum sekolah aja udah kelihatan kalau dia calon orang pintar. Tapi ada juga kecilnya nggak begitu pintar, begitu udah SMP, SMA baru kelihatan. Wara'a fisalisati, dan kemudian melihat fisalisati di langit yang ketiga Yusufa, Nabi Yusuf bisuratihil jamaliyah, bisuratihi dengan wajahnya, dengan fisiknya, al jamaliyah yang ganteng. Jamal kalau mimnya dibaca panjang itu artinya ganteng. Tapi kalau mimnya dibaca pendek, jamal artinya unta. Nah, kalau ada orang namanya Jamal, itu mimnya dibaca pendek atau dibaca panjang? Kalau bacanya Jamal, nah itu ganteng. Tapi kalau Jamal, unta. Iya, kalau Jamal, nah itu kan mimnya ada alifnya kan? Nah itu mimnya panjang artinya ganteng. Jamaluddin. Pakai alif, kalau pakai alif kan panjang bacanya, artinya ganteng. Tapi kalau Jamal, meme-nya pendek artinya unta. Kalau ada orang pakai Jamal tergantung nulisnya, meme-nya dibaca pendek atau dibaca panjang. Ya tergantung manggilnya aja. Kalau Akbar sama Akbar, nah itu artinya beda lagi. Iya. Kalau Akbar yang artinya yang maha besar. Tapi kalau Akbar pantat panci. Itu tiap sholat tuh. Iya, Akbar. Punya cucu namanya Akbar. Kalau panggilnya pendek artinya yang maha besar, maha mulia. Tapi kalau orangnya jauh, ibu manggilnya gimana? Akbar, kan gitu kan? Nah, ya nggak mungkin Akbar, enggak kan? Pantat panci. Apalagi orangnya Badung. Akbar. Kan gitu ya. Nabi Yusuf terkenal dengan kegantengannya. Makanya orang sekarang kalau punya keluarga hamil dibacain surat Yusuf. Cuma sayang bacanya nggak kelar. Potong. Coba kalau ada acara apa itu namanya 7 bulanan, yang baca juga bukan bapaknya, bukan emaknya, yang baca ibu-ibu majelis taklim. Karena nyingkat waktu bacanya cuma 10 ayat. Mending banyak. 5 ayat. Nah, iya. Bacanya sepotong, nanti gantengnya ya sepotong juga. Misalnya yang ganteng cuma hidungnya doang gitu kan. Lah itu pun orang seberang sana
nggak mau karena itu dulu nggak pernah dicontohin nama Nabi katanya. Yo, ini tafaulan, tabarukan, ngalap berkah dari ayat Quran. Siapa tahu anak yang lahir nanti itu dapat keberkahannya Quran. Yo, ganteng kayak Nabi Yusuf. Tapi kalau niru nasibnya yo berat ya. Ya kecilnya dimusuhi sama saudara-saudaranya, dibuang ke sumur. Dibuang ke sumur kan, ditemu sama juragan, dijadiin budak. Habis itu dipenjara, dituduh selingkuh dengan istrinya pejabat. Waduh, sengsara ya. Walaupun si akhirnya yo. Terus yang diharap ditiru apanya? Gantengnya. Kalau niru gantengnya kayaknya ya mustahil. Kita orang Indonesia, bodinya kecil-kecil ya kan. Nabi Yusuf orang Arab, bodinya gede, tinggi, putih, hidung mancung, mungkin rambut juga agak pirang. Lah kita orang sini ya, misalnya emaknya pendek, kecil, keriting. Anaknya boget. Bapaknya yo begitu. Lah kok begitu? Bapaknya itu rajin baca surat Yusuf, maknya rajin baca surat Yusuf. Lah kok lahir ganteng, gede, tinggi kayak Yusuf. Lah mak-mak yang pada selamatan akikahan malah pada suudon. Anaknya siapa? Bapak maknya begitu kok anaknya. Banyak kan anaknya ganteng, mana jelek. Banyak ambisi kalau sekarang mah paus sekali. Lah yang lebih sakit hati nanti misalnya anaknya udah masuk PAUD, anak TK, itu anaknya ganteng gede tinggi kan kayak orang Arab, lalu sementara mak bapaknya asli Indonesia. Begitu nganterin sekolah, ibu-ibu kan biasanya suka kepo. Bu, ini anaknya bos. Ya Allah, apa nggak sakit hati itu dibilang anak kandung, dibilangin anak majikan. Ya wes kita terima nasib, kita orang Indonesia ya begini, pendek, kecil, minimalis. Minimalis. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Nah Yusuf, istabarukan, mau ganteng mau situ urusan Allah, wong gantengnya juga. Ayo. Komplit. Kalau saya dulu ingat, saya pas anak pertama begitu lahir sama bidan yang ditunjukin jari. Alhamdulillah Pak tuh Pak komplit tuh jarinya 10. Iya. Ya Allah firrabi'ati, dan di langit yang keempat Idrisa bertemu dengan Nabi Idris. Alladzi rafa'allahu makanahu wa a'lah, yang tempatnya rafa'allahu, Allah mengangkatnya, makanahu tempatnya ditinggikan, wa a'lah dan derajatnya. Dan Nabi Idris ini konon salah satu dari nabi-nabi Allah yang belum wafat sampai sekarang. Konon katanya. Kalau dalam keterangan kitab ini itu ada 4 nabi yang sampai sekarang belum wafat. Wa dzakara ulama anna arba'ah minal anbiya ahya ilal an. Para ulama menyebutkan bahwa nabi-nabi itu masih ada yang hidup sampai sekarang. Isnani, yang 2 fis sama, di langit. Wa huma Idris wa Isa, yaitu Nabi Idris dan Nabi Isa. Wa isnani, dan 2 fil ardi, di bumi. Wa huwa al-Khidir, yaitu Nabi Khidir. Wa Ilyas, dan Nabi Ilyas. Konon 4 orang nabi ini, yang 2 di langit, yang 2 di bumi. Wallahu a'lam. Ini urusan masalah keimanan. Iman ya diimani wis monggo, enggak ya wis enggak termasuk dalam rukun iman. Tetapi kalau dalam keterangan Al-Qur'an Nabi Isa memang belum wafat. Baik Qur'annya, ayat Qur'annya ada, yaitu diangkat oleh Allah, diserupakan. Kemudian yang ditangkap disalib itu murid setianya awalnya, tapi berkhianat di akhir perjalanannya. Itu kalau dalam keyakinan, keimanan kita orang Islam. Tapi kalau di agama lain ya lain lagi. Walaupun pelakunya sama, cuman jalan ceritanya berbeda.
Wa fil khamisati, dan di langit yang kelima Haruna, bertemu dengan Nabi Harun. Nah, Nabi Harun ini saudaranya Nabi Musa. Dan Nabi Harun ini juga diangkat jadi nabi atas permohonan Nabi Musa. Nabi Harun ini nabi yang terkenal fasih dalam berbicara. Suaranya enak didengar. Itu Nabi Harun. Makanya Nabi Harun ini menjadi juru bicaranya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu pinter, cerdas, tapi ngomongnya kalau orang Jawa bilang pelo. Kalau orang kita apa? Kalau ngomong R itu nggak jelas R gitu. Cadel. Cadel. Itu Nabi Musa itu. Karena waktu kecilnya ketika ia digendong oleh Firaun, ini jenggotnya Nabi Firaun ditarik. Firaun marah, bocah kurang ajar, dasar bocah nemu di kali. Kan bocah nemu di kali kan Nabi Musa itu. Mau dibunuh, ketika mau dibunuh kata istri Firaun, jangan, itu bocah kecil, narik jenggot itu nggak ngerti. Akhirnya dites, satu makanan, satu bara api. Kalau ini Musa ngambil makanan, Musa saya bunuh, karena berarti dia udah ngerti. Kalau dia ngambil bara api, selamat Musa. Begitu disodorin, akhirnya ngambil bara api, kemudian dimakan. Maka lidahnya, kalau dalam bahasa Arabnya namanya alsak. Alsak itu cadel gitu. Kalau ngomong R jadinya R. Ada ular melingkar di pagar muter-muter, bingung kalau ngomong. Itu Nabi Musa. Tetapi beliau cerdas, luar biasa pinter. Kalau di Indonesia mungkin kayak Profesor Habibie. Habibie itu kan terkenal pinter, cerdas. Cuman kalau kita dengerin beliau pidato susah. Nah, Nabi Musa itu begitu. Wa fissadisasi Musa alladzi kallamahu Allah Ta'ala wa naja. Kemudian di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, nabi yang namanya banyak disebut dalam Al-Qur'an. Kalau bahasa sekarang Nabi Musa itu pendekar. Dari kecil, dari remaja, dari bayi udah bikin masalah. Firaun ditarik jenggotnya. Ketika dia remaja, niatnya melerai orang berantem, begitu entah kenapa yang satu mati. Nabi Musa itu tangannya itu langsung kelenger, mati musuhnya. Akhirnya Nabi Musa dituduh pembunuh, akhirnya dikejar-kejar, lari sampai ketemu istrinya itu. Itu Nabi Musa. Banyak kisahnya dimuat dalam Al-Qur'an. Dan Nabi Musa itu alladzi kallamallahu ta'ala, ia bertemu orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Wa naja, dan bermunajat. Bermunajat itu memohon langsung kepada Allah. Nah, kalau Nabi Musa ada kemampuan untuk bertemu langsung, lah kalau kita ya enggak. Munajatnya kita ya pada saat terbaik, yaitu ketika sujud. Ketika kita sujud dalam sholat, itu saat terbaik untuk kita bermunajat. Bermunajat itu memohon sesuatu yang sangat urgent ini penting. Apalagi ibu kan rata-rata sholatnya sendirian. Nah, ketika sujud setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tambahkan doa-doa yang menurut kita yang penting. Misalnya punya keluarga sakit, punya anak yang bermasalah, nah didoakan saat sujud. Tapi kalau tidak bisa dengan berbahasa Arab atau doa-doa yang diambil dari Quran, yo jangan diucapkan, cukup dibatin. Tapi kalau ketika berjamaah, yo ikut imamnya bangun, yo ikut bangun. Jangan sujud, imamnya udah wiridan kelar dia udah sujud. Kelamaan. Nah, kalau sholat sendirian di rumah, nah tuh
Tapi kalau lagi berjamaah yuk ikuti imamnya. Imamnya bangun yuk bangun, imamnya sujud ya sujud. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.